Jadi pada hari Senin kita sudah lihat cara membuat komponen-komponen dan juga bagaimana handling event. Nah, saya memang agak buru-buru, hari ini kita akan lakukan yang lebih pelan, tetapi saya akan ulangi sedikit tentang poinnya apa sih, intinya apa sih dari bab GUI ini, tujuannya buat apa. Tujuannya yang paling pertama adalah ada yang mau bertanya, barusan ada yang unmute? Bukan ya? Oke, jadi poin utamanya adalah kita ingin membuat suatu program yang tidak lagi berbasiskan command line. Command line adalah teman baik kita yang ini ya, yang sama ini sudah kita pakai. Kita tidak lagi ingin menggunakan si ini karena kurang user friendly. Yang orang yang tidak biasa melakukan program, yang tidak biasa menjalankan command line itu bisa intimidated dengan console based program seperti itu, sehingga untuk mencapai lebih banyak orang dan lebih bermanfaat untuk lebih banyak orang, kita bisa menggunakan interface yang lebih ramah seperti ini. Dan intinya kita dapat membagi materinya menjadi dua bagian, yaitu pertama adalah kita punya komponen-komponen GUI-nya, gambar, button, dan lain-lain, dan juga kita ingin programnya melakukan sesuatu ketika kita berinteraksi dengan komponen-komponen tersebut. Jadi kita membagi materi menjadi dua, GUI components, komponennya sendiri ya, gimana cara membuatnya, bagaimana cara kita mengatur settingnya, dan juga bagaimana menaruhnya dan menyusunnya di dalam layar, dan juga untuk bagaimana cara kita menghandle event-event, yaitu ketika kita berinteraksi dengan objek-objek atau komponen-komponen, gimana kita menghandle kejadian yang terjadi yang artinya memicu program untuk do something. Jadi ini TLDR versionnya. Saya pause dulu di sini karena kayaknya barusan. Jadi di dalam GUI kita punya suatu package, kita punya suatu hal yang bisa kita import, punya Java yaitu Java Swing. Perlu diketahui bahwa ini bukan satu-satunya paket yang bisa digunakan ya untuk membangun suatu GUI dalam Java, ada juga Java FX. Jadi sekedar tahu, kalian perlu tahu bahwa ada alternatifnya, tetapi yang akan dibahas di kelas adalah Java Swing. Nah, lengkapnya kalau mau tahu apa sajakah yang ini ya, yang terlibat jika kita ingin merancang GUI, inilah UML diagramnya. Bentar, mohon maaf. Begini adalah UML diagramnya tentang apa-apa saja yang terlibat. Nah, seperti yang sudah pernah disampaikan, yang kita pakai Java Swing ini adalah extends dari package Java AWT yang mendahuluinya. Jadi dulu tuh pertama kali keluar Java itu adanya GUI-nya ada di java.awt. Cuman sejak Java 2 ya sudah dikembangkan menjadi Java Swing. Jadi yang perlu Anda fokuskan terutama adalah yang Java Swing ini. Saya ingin mengkoreksi diri saya sendiri ya, tetapi saya bilang minggu lalu kalau nggak salah bahwa harusnya yang perlu diimport hanya Java Swing-nya saja karena Java Swing itu extends dari Java AWT. Nah, tetapi ini saya ingin mengkoreksi ya, saya salah di sini. Jadi memang kita perlu mengimport keduanya. Kita harus import Swing dan juga perlu mengimport java.awt. Biasanya sih kita handle ini juga sekalian import java.awt.event. Jadi saya ralat ya, saya kemarin salah, ternyata semuanya juga perlu diimport gitu. Karena tidak otomatis dibawa oleh Swing. Oke, jadi untuk beberapa hal yang ada di layar ini mungkin poin utamanya ya, kita mungkin bisa lebih fokus ke si JFrame dan JPanel. Jangan lupa segala macam yang kita ambil dari package Java Swing itu depannya selalu J untuk membedakannya dari yang ada di Java AWT package. Jadi ada dua hal yang mungkin perlu diketahui. Ini kelas-kelas yang melibatkan container.
Jadi tentunya ketika kita mau menaruh komponen-komponen kita, mau itu button, kayak mau itu image, kayak mau itu text box, kayak semua itu kita harus susun in some way sehingga teratur gitu di window kita. Kita dapat menggunakan container class, mungkin yang kemarin kita sudah fokus adalah JFrame dan JPanel yang sudah saya bahas di kelas ya. Nah, tetapi kalau cuman wadahnya aja sih, dia akan keluar default. Tetapi ada juga yang dinamakan GUI helper classes. Nah, ini datangnya dari package Java AWT yang dapat mengatur, meng-customize tampilan yang Anda inginkan untuk GUI. Jadi bisa ganti dimensions-nya, bisa ganti font, bisa ganti color, dan lain-lain. Karena tadi saya bilang kita fokus ke frame, nah ini sudah pernah kita bahas ya tentang pembuatan frame di sini. Ini adalah JFrame yang menjadi tampilan utama. Jadi window utama kita ini adalah JFrame. Kita bisa menaruh komponen-komponen kita langsung di frame. Jadi saya bisa, misalnya ini frame saya nih, di sini saya mau taruh button di sini, sebelahnya saya taruh radio button, sebelah saya taruh text box, saya bisa taruh. Tetapi untuk mengaturnya kita perlu menggunakan suatu layout. Kalau nggak salah hari Senin kemarin saya sempat tunjukkan, kalau kita tidak pakai layout, akhirnya semuanya overlap ya. Jadi kalau saya taruh button satu, dia taruh di sini. Saya taruh button lagi, taruh di atasnya, dan seterusnya. Dan yang akan kelihatan oleh user hanyalah yang paling terakhir kita inisialisasi. Jadi kita juga perlu mengatur hal-hal yang kita tampilkan, mungkin menggunakan panel, mungkin menggunakan layout, sehingga tampilnya rapih gitu di dalam window frame kita. Nah, jadi saya tadi nambah-nambahin komponen ya. Seperti ini saya nambahin button. Nah, saya sempat tunjukin kalau nambahin button apa adanya, add, dia akan overlap, taruh di atasnya, sehingga nggak ada gunanya buat kita. Di content pane-nya itu dia hanya akan tumpuk-tumpukan. Nah, kalau jika kita ingin menyusunnya dengan rapi, kita perlu menggunakan manager untuk mengatur layout-nya. Nah, kemarin kalau saya nggak salah ingat, untuk lab default-nya adalah menggunakan border layout. Tetapi kalau saya nggak salah ingat juga, di deskripsi soal Anda sebetulnya dibebaskan ya untuk menggunakan layout apa saja gitu. Jadi ini preference ya sebetulnya ya. Ini preference maunya seperti apa, kalau flow layout kayak apa, grid layout seperti apa, dan border layout seperti apa. Itu preference sebetulnya. Kebetulan saja yang dijadikan template oleh asisten untuk lab kemarin adalah border layout. Border layout ini mungkin lebih disukai karena secara otomatis dia sudah membagi si content pane ini menjadi lebih banyak section. Itu kali ya yang membuatnya lebih friendly ya, lebih user friendly. Nggak tahu sih saya juga kenapa border layout ini sering digunakan sebagai default. Nah, untuk kemarin hari Senin saya skip ya banyak materi flow layout, bedanya apa segala macam. Untuk hari ini kita akan coba jalankan masing-masing contohnya supaya kita bisa mengamati langsung sama-sama ya perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing layout ini. Jadi yang pertama tentang flow layout ya. Jadi kemarin saya skip ya bagian ini. Kita akan lihat dengan lebih detail flow layout. Jadi ini adalah flow layout kita. Nah ini kan kelihatan ya yang di import ini eksplisit sekali ya. Dia langsung tahu AWT. Tentu saja saya sebetulnya nggak perlu ya ngimport semuanya satu-satu kayak gini. Ini juga cukup seperti ini. Jadi coba kita baca code ini sama-sama. Nah saya memiliki suatu kelas yang saya create extends JFrame. Nanti saya akan bahas juga ya kenapa sih kita buat kelas sendiri di paling akhir slide hari ini.
Nah, jadi kita lihat flow layout saya, ketika saya ngeset layout saya, jangan lupa set layout ini bisa langsung saya panggil ya, karena ini adalah konstruktor dari suatu kelas yang merupakan extension dari JFrame. Jadi ini sebetulnya JFrame-nya langsung saya set. Saya mau layout-nya adalah objek terbaru, yaitu new flow layout dengan setup seperti ini. Nah, kalau nggak salah ingat kemarin di hari Senin kemarin juga ada yang tanya ya ke saya ya, ini apa sih yang dikirim tuh Bu parameternya? Nah, as I mentioned, layout, Java is your best, Java API is your best friend. Jadi saya juga nggak hafal seandainya ini. Nah, tetapi ternyata dia nyuruhnya adalah argumen yang dia kirimkan, parameter yang dia kirimkan untuk membuat flow layout baru adalah alignment, gap horizontal, dan gap vertikal. Maka itulah yang terjadi di sini. Di sini saya gunakan konstanta left karena saya maunya left aligned. Horizontal dulu ya tadi ya. Ya, horizontal gap-nya saya maunya 10 pixel dan vertical gap-nya saya maunya 20 pixel. Kemudian saya nambahin aja nih, ada apa aja sih yang saya tambahin, JLabel, JTextFill, lalala gitu segala macam. Baru di main saya jadinya tidak menaruh komponen di main, saya hanya menginisialisasi frame saya, yaitu show flow layout. Jadi kita akan coba jalankan. Muncul di sebelah sini. Nih. Nah, ini adalah show flow layout saya. Nah, ini keluar default ukurannya 200 kali 200. Nah, kita lihat bahwa di sini ada komponen 2 ya di paling atas. Berarti horizontal gap-nya 10, ini harusnya 10 di sini jaraknya. Selanjutnya untuk vertical gap 20, harusnya antara ini dan ini 20. Nah, jadi tentunya ini adalah flow layout. Jadi dia pokoknya taruh selagi dia masih muat. Dan karena saya udah ngeset ukurannya 200 kali 200, ya pokoknya sepanjang 200 yang pertama ini selama masih muat, dia akan nambahin komponen-komponen yang saya tambahkan, JLabel dulu, text field dulu, dan seterusnya. Seandainya saya ubah ukurannya, dia akan ngikutin. Karena dia ngikutin kayak aliran gitu. Selama masih muat, dia taruh. Kalau nggak muat ya dia akan ngurut ke bawah, berarti sepanjang dia kuat. Jadi note ya di sini bahwa jarak antara komponen yang horizontal itu 10 dan ke bawahnya 20. Itu yang dimaksud ketika kita men-set up layout-nya. Selanjutnya kita juga punya layout lain yang kemarin juga saya skip ya. Nah, ini adalah grid layout. Kita akan lihat lebih detail lagi code grid layout ini. Saya punya deh. Nah, ini dia. Nah, di grid layout ini sama persis dengan yang tadi kita membuat suatu kelas yang extends JFrame dan saya langsung set layout-nya menjadi suatu new grid layout dengan parameter atau argumen seperti ini. Nah, si grid layout ini note ya, tadi juga di flow layout, di dalam parameter set layout, saya membuat objek baru. Nah, ini yang dibilang kenapa GUI pada Java ini adalah implementasi yang sangat eksplisit tentang object oriented programming. Karena kita selalu membuat objek baru untuk apapun yang kita lakukan gitu. Jadi sini saya mau set layout aja, saya harus mengirimkan objek layout, grid layout, mohon maaf. Sekali lagi coba kita cek grid layout 3255. Kalau nggak salah kemarin kita sudah cek ya. Seingat saya ini adalah jumlah row, jumlah kolom, gap dan gap juga. Yap. In rows, in calls, H gap dan V gap. Jadi sama ya kayak yang tadi. Di sini saya punya 3 ke bawah, 3 row ya, 3 ke bawah, 2 ke kanan. Coba saya akan jalankan. Show grid layout.
sini. Nah, di sini kita lihat dia membuat suatu grid atau kayak array ya, kayak matrix ya. 3 kali 2. 3 row, 2 kolom. Dan di sini saya punya 1, 2, 3, 4, 5, 6 objek kayak gini. Nah, kalau saya ubah-ubah, dia tidak akan berubah lokasi ya. Karena saya udah bilang ada 3 kali 2, pokoknya harus 3 kali 2. Jadi mau ukurannya saya ubah-ubah sekalipun, dia akan tetap 3 kali 2. Dan di sini saya punya jarak antaranya, berarti di sini harusnya 5 dan ke bawahnya ini juga antara yang vertikal juga jaraknya 5. Nah, ini ada beberapa parameter yang saat itu sudah pernah kita bahas satu persatu. Ini saya lakukan centering. Ini kayaknya udah pernah dibahas ya. Kalau nggak dibikin set default close operation, apa yang terjadi? Nah, ini kan kalau saya close di GUI-nya, dia exit di sini ya. Seandainya tidak saya lakukan itu, saya close GUI-nya, tetapi programnya di command prompt dia tidak berakhir. Nah, dan kalau saya tidak set visible, dia nggak akan muncul frame-nya. Jadi adalah beberapa hal yang default tidak harus ada, tapi biasanya ada untuk best practice, yaitu melakukan default close operation dan juga set visible. Yang paling terakhir kita punya border layout. Nah, ini kayaknya saya lupa deh, apakah grid layout atau border layout yang udah saya bahas di hari Senin kemarin. Nah, jadi untuk border layout ini dia belum diapa-apakan sudah banyak variasinya gitu ya. Kalau untuk flow kan tidak terlalu kita atur ya, pokoknya dia diletakkan selama dia muat. Kalau untuk grid ya jelas bentuknya seperti grid, tetapi untuk border layout dia secara default membagi layar menjadi atas, bawah, tengah, kiri, dan kanan menggunakan north, west, east, dan seterusnya. Nah, jadi sama persis ya dengan yang lainnya, kurang lebih sama intinya diletakkannya di mana. Ketika saya lakukan add, saya harus mendeskripsikan tempatnya di mana, saya taruh di mana. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan dia ngurut aja ya, jadi yang ini juga 32, pokoknya saya nggak perlu memberikan parameter tambahan untuk meng-add komponen. Pokoknya dia sesuai lokasi aja. Pertama saya buat, dia taruh, berikutnya saya buat, dia taruh di tempat sebelahnya, dan seterusnya. Begitu pula dengan flow. Sedangkan untuk border, bedanya adalah saya perlu memberitahu ini benda ini, si J button ini harus saya taruh di sebelah mana. Gitu sih bedanya yang paling utama. Nah, selain saya bisa mengatur pengaturan pada frame, seperti yang sudah kita lakukan di sini, kita juga dapat menggunakan panel atau subframe. Kayaknya kurang pas ya kalau saya bilang subframe, subcontainer mungkin lebih tepat. Jadi kita punya JPanel yang dapat mengelompokkan komponen-komponen. Jadi saya juga bisa membuat JPanel dengan suatu manajer sendiri, layout manager sendiri. Jadi seandainya program saya mau bagian kanan itu ada show border layout, sebelah kiri saya mau pakai grid, misalkan. Sebelah kiri saya mau pakai grid. Maka saya dapat mendeklarasikan suatu panel yang pakai grid dan suatu panel yang pakai border, lalu saya satukan di dalam frame. Dan terus tentunya di dalam panel bisa saya taruh panel lagi, di dalam panel bisa saya taruh panel lagi, dan seterusnya. Jadi besar banget ya akhirnya produk akhir yang dapat kita rancang di dalam suatu GUI. Nah, ini contoh ya yang kemarin saya skip over ya. Jadi obviously kita kelihatan ya panel 1 di sebelah kiri nih. Sebelah kiri kah? Nah, ini apa bukan ya? Panel P2, text field, and P1. Oh, jadi saya punya 2 panel in panel ya kalau di sini ya. Jadi saya punya panel 1, ini adalah yang angka-angka malah. Nah, jadi saya punya suatu grid layout 4x3 di sini. Kemudian setelah itu saya punya JPanel P2 yang memasukkan P1. Nah, ini nih. Jadi P1-nya ditempelkan ke dalam P2. Nah, di sini adalah contoh suatu panel in a panel. Dan tentunya saya bisa taruh another panel in another panel dan seterusnya sampai seperlunya saya. Jadi di sini saya punya panel in panel, contohnya ada di test panel yang bisa diakses di
GitHub link yang sudah saya sampaikan hari Senin kemarin. Nah, ini untuk menaruh saja komponen. Sebelumnya kan saya udah bilang kalau tidak kita atur ya dia munculnya default seperti ini. Inilah tampilan default punyanya Java Swing. Tetapi kalau saya ingin mengaturnya, kemudian saya dapat mengatur warna, saya juga dapat mengatur font, saya juga dapat mengatur border. Saya bisa atur border untuk line border dan juga untuk title border. Nah, untuk contohnya kita punya code ini yang sudah saya jalankan seperti sudah saya demokan di hari Senin kemarin, jadi tidak akan saya ulangi. Dan di sini kita udah lihat contoh untuk perbedaan-perbedaan yang dapat kita ganti-ganti gitu. Salah satunya foreground dan background, tetapi endless. Dan kalau kamu tanya saya juga tidak hafal adanya apa saja. Once again, Java API is your best friend. Banyak hal yang bisa kita atur di sini. Dan code test swing common features adalah tempat yang tempat yang sangat baik untuk memulai jika Anda mau merancang GUI dan masih bingung gitu gimana caranya. Menurut saya test swing common features ini dapat digunakan sebagai basis yang cukup jelas sebagai contoh. Terakhir di bagian GUI components hanyalah bahwa apa aja sih yang bisa saya tambahkan ke dalam layout tadi. Ini endless banget ya sebetulnya daftarnya yang bisa kita taruh, tetapi yang dibahas di buku Liang dan juga yang akan menjadi materi yang mungkin ditanyakan di ujian atau kuis adalah brief version yang ini. Jadi mulai dari J component, buttons, text component, dan beberapa hal yang ada di sini. Yang lain-lainnya boleh tahu, tentu saja boleh tahu, tetapi kalau Anda kesulitan, lebih baik fokus ke sini. Dan once again, Java API is your best friend. Tolong dibaca, biasakan membaca dokumentasi, dan walaupun tidak belajar duluan ya, tetapi Anda harus tahu caranya. Jadi kalau misalkan nanti di kuis, open everything ya sifatnya biasanya, jadi silakan buka Java API dan mengecek. Anda harus tahu gimana caranya membaca dokumentasi untuk melihat parameter apa yang perlu dikirim, apa yang mungkin di return, apakah sifatnya statik, dan seterusnya. Oke, ini adalah review bagian pertama, yaitu GUI Components in Java Swing. Nah, saya akan... Oke, jadi setelah bagian pertama, yaitu cara membuat komponen. Kita sudah tahu gimana cara membuat komponen, komponennya apa saja yang mungkin bisa kita buat, kemudian komponennya itu bisa kita atur, mungkin tampilannya, warnanya, apanya, dan juga bisa kita susun sedemikian pada window kita. Nah, sekarang apa yang kita taruh, apa yang kita susun, apa yang kita tampilkan ini belum ngapa-ngapain. Baru kelihatan cantik doang nih. Kayak contoh yang ada di layar ini. Program ini belum ngapa-ngapain kalau saya tiba-tiba ngeklik, nothing happens. Kalau saya klik di sini belum ada yang terjadi. Saya maunya tentu saja ketika saya lakukan klik, saya lakukan sesuatu, maunya melakukan sesuatu. Oke, sorry. Mumpung ingat saya akan save chat dulu. Jadi presensi sudah saya tutup ya, maaf saya tadi lupa. Oke, nah itu ketika saya klik maunya dia melakukan sesuatu. Gimana caranya? Saya harus taruh penjaganya nih, saya harus taruh ada yang ngejagain button tersebut misalnya. Kasih tahu saya ya kalau misalnya ada yang ngeklik. Ini yang dinamakan dengan listener. Jadi saya harus pasang listener pada setiap komponen GUI yang ingin saya tangkap kalau ada yang interaksi. Jadi kalau misalnya saya maunya ada text box nih ya, saya maunya ada sesuatu yang terjadi setiap kali ada yang ngetik. Berarti saya harus taruh listener di situ. Dan si listener ini adalah objek yang akan di dalamnya in which saya akan membuat implementasi untuk menangkap, bukan menangkap ya, maaf kalau menangkap kesana exception ya, untuk
melihat ada action gitu ya, untuk mendeteksi, itu yang betul, mendeteksi ada action yang terjadi, dan methodnya juga akan memproses event, apakah nampilin teks kayak, atau menghitung sesuatu kayak, atau apa. Dan ini yang dinamakan dengan event handling. Nah, di handling events ini, karena kita main OOP, semuanya ini basisnya adalah objek. Saya punya suatu GUI komponen. Di dalam contoh ini adalah button. Saya punya suatu objek di sini. Ini adalah event source. Kemudian yang kejadiannya itu sendiri adalah suatu objek juga, yaitu event. Apakah clicked, apakah hovered, apakah kalau keyboard, apakah pressed, apakah released. Gitu. Kemudian saya juga perlu event handler, yaitu objek yang akan menghandle jika event terjadi. Jadi terus kenapa? Kalau keklik apa yang harus saya lakukan? Seperti itu. Dan banyak banget ya event yang bisa terjadi, yang menjadi fokus kita di dalam konteks GUI adalah event, komponen event, karena kita punya GUI components, dan kalau ada event pada komponen tersebut kita harus proses. Dan biasanya kita bisa mempunyai input event, yaitu input dari user ya. Jadi user yang melakukan suatu input, baik itu melalui mouse ataupun melalui key atau keyboard. Nah, jadi ini yang umum, kita udah lihat juga ya kemarin, ini adalah hal yang umum terjadi dengan objek-objek yang ada di ini, di brief UML diagram yang brief yang tadi, versi singkatnya. Nah, dan untuk setiap source object, misalnya button, dia akan membuat suatu jenis event. Nah, makanya pernah ditanya, kalau nggak salah udah ada yang nanya ya, di Senin kemarin, ini action event maksudnya dari button kah, Bu? Nah, ini dari button, action event betul. Action event juga dapat di-generate dari checkbox, juga dapat di-generate dari radio button, text field, dan juga combo box. Nah, sedangkan untuk window event itu terjadi ketika saya nge-close window, saya ngekecilin, ngegedein window. Mouse juga kalau saya ngeklik gitu, kalau key itu kalau keyboard saya menulis suatu huruf tertentu atau input tertentu. Nah, ketika saya lakukan suatu aksi input user dari user, nah saya jadinya itu akan memicu adanya suatu event, objek event tadi ya, generate dan diberikan ketangkep oleh si listener. Nah, si listener-nya itu atau handler-nya itu akan beda-beda berdasarkan dengan event apa yang terjadi. Kalau yang terjadi action event, berarti saya perlu action listener. Kalau terjadi window event, berarti saya punya window listener. Nah, kemudian ada juga mouse event dan key event yang akan jadi fokus kita. Perlu hafal atau enggak, Bu? Enggak perlu hafal, asalkan Anda tahu bahwa beda-beda. Nah, ini adalah contoh yang kemarin sudah kita tunjukkan ya. Saya nggak akan buka lagi ya code yang ini ya, karena kita sudah coba melihat code dan saya sudah demokan control circle di pertemuan kemarin. Nah, di control circle ini adalah demo yang sangat baik dan untuk pertama memahami bagaimana caranya menangkap action event dari button, enlarge, dan shrink. Yang akan menjadi fokus saya di sini adalah cara deklarasi handlingnya. Itu yang akan saya bahas di sini. Jadi kalau saya fokuskan di sini, ini adalah seperti yang saya sudah sempat bilang, daripada saya taruh semua komponen dalam main, lebih baik saya membuat suatu lebih baik saya membuat suatu kelas yang extends JFrame. Nah, di sini saya buat control circle. Dan di dalamnya barulah saya nge-add panel, nge-add objek, nge-add komponen yang ingin saya tampilkan di dalam layar saya. Tetapi yang menjadi fokus di sini adalah saya juga perlu memberikan suatu action listener, karena kita lagi ngomong button ya, JBT enlarge itu adalah button untuk enlarge. Saya tambahkan suatu add action listener, karena saya tahu dia action event, new enlarge listener. Saya buat objek baru namanya enlarge listener. Enlarge listener ini apa? Ini adalah listener bikinan saya sendiri. Ini dia. Class enlarge listener implement action listener. Dan di dalamnya saya harus override karena dia mendeteksi ada suatu
event, yaitu action event, dengan menggunakan method action perform. Kalau action perform itu terjadi, apa yang harus saya lakukan? Di contoh yang dibuat di code ini adalah canvas-nya akan saya enlarge atau besarkan. Yang ini nih. Setiap kali saya mendeteksi ada event, apa yang harus dilakukan oleh program. Nah, untuk contoh ini, nah ini yang terjadi ketika canvas enlarge, tadi kan dari canvas enlarge ya, dia ternyata panelnya dia melakukan penambahan radius dan repaint. Nah, kebetulan kemarin hari Senin juga sudah ditanya ya, radiusnya saya besarkan, repaint itu adalah buatannya JPanel, bawaannya JPanel untuk menampilkan ulang apapun yang dideteksi di situ, menampilkan ulang. Dan di situ ini yang dilakukan di enlarge. Dan di sini poinnya adalah ini adalah suatu inner class. Dan kemarin kita sudah lihat yang dimaksud dengan inner class itu seperti apa sih? Nah, kalau di contoh control circle kemarin, saya sudah tunjukkan bahwa inner class ini, saya masih punya nggak ya contoh control circle di sini? Oh, masih ada. Nah, jadi di sini saya bilang inner class karena di dalam kelas utama saya, yaitu control circle extends JFrame, saya mendeklarasi suatu listener class yang ada di dalamnya. Makanya saya bilang dia inner class karena listener saya dideklarasi sebagai kelas yang ada di dalam kelas utama. Ini makanya saya bilang dia inner class. Opsi lain adalah tidak harus inner class. Saya punya beberapa opsi lainnya. Saya punya beberapa opsi lainnya, yaitu anonymous inner class dan lambda expression. Yang lambda expression tidak kita cover di dalam bab GUI. Jadi kalau saya mau singkat, ini saya juga dapat menggunakan anonymous inner class, yang mana kalau saya nggak salah, kemarin juga saya sudah tunjukkan contohnya dengan control circle free ini di mana bedanya dengan control circle yang normal. Kalau tadinya control circle yang normal dia menambahkan action listener dengan objek baru dan objek barunya ini adalah class inner class. Di sini daripada saya punya inner class yang seperti ini, saya deklarasinya saya pindahin aja di dalam kurungnya. Jadi hati-hati nih, ini emang notasinya agak beda ya. Di dalam kurung biasanya di mana saya menambahkan action listener, jadi ini method ya. Karena ini adalah method yang mengirim parameter yang ditutup dengan titik koma, tetapi di dalamnya adalah deklarasi action listener saya. Saya nggak usah taruh di deklarasi kelas lain, tapi saya masukin aja di dalam situ dan nggak saya kasih nama ya di sini ya. Saya nggak kasih nama listenernya jadi event listener, enlarge listener. Tetapi saya langsung buat aja action listener tanpa nama yang ada di sini. Nah, ini manfaatnya apa? Ini manfaatnya adalah kalau ini cuma terjadi sekali. Seandainya enlarge listener perlu saya pakai berulang-ulang kali, tentunya lebih baik saya deklarasikan sebagai inner class. Jadi setiap kali saya perlu, di sini saya bisa nge-add enlarge listener. Mungkin saya punya action listener lain, saya bisa add a new enlarge listener. Ngapain saya deklarasi seperti ini panjang-panjang berkali-kali. Nah, jadi tergantung ya, best practice-nya adalah kalau perlu dipakai berulang-ulang, bikin aja inner class. Tetapi sebetulnya itu cuma best practice. Nggak berarti program kalian salah seandainya kamu memutuskan membuat anonymous inner class berkali-kali. Yang perlu diingat adalah ketika kita mempunyai inner class listener, nah ini objek untuk GUI komponen dan tidak boleh di-share antara aplikasi lainnya. Jadi khusus pada yang ada untuk GUI komponen yang ada di situ. Jadi kita dapat mendefinisikan si listener class di dalam frame class. Makanya dibilang inner ya, karena di dalam. Nah, nantinya inner class itu akan ketika kita compile, mungkin saya tunjukin aja ya di sini ya. Nih, ketika saya compile control circle 2 gitu misalnya, lihatlah bahwa ketika saya compile dia kan inner class ya, dia kan kelas ya di dalamnya sehingga dia juga akan tercompile menjadi bytecode sendiri. Jadi ini ketika saya compile control circle 3,
Nah, ternyata control circle-nya jelas jadi kelas, tetapi karena dia inner class-nya semua ada di dalamnya, ini kan semua kelas yang inner ya, dia akan di-compile menjadi bytecode sendiri juga. Nah, ini cuman ini aja ya, yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Inner class bisa public, protected, dan private. Kalau di contoh control circle yang tadi kita pakai, default ya, kayaknya nggak saya kasih modifier, sehingga kayaknya default. Lalu untuk anonymous inner class itu yang tadi sudah saya berikan contoh, yaitu ketika saya deklarasikan dia tidak punya nama dan saya masukkan deklarasinya di dalam statement add action listener. Jadi ini kurung biasa yang diakhiri dengan titik koma, di dalamnya saya berikan deklarasinya. Nah, ini anonymous inner class akan selalu merupakan extension atau implementasi dari suatu superclass atau interface, jelas. Karena dia nggak punya nama. Gitu. Kemudian dia juga harus mengimplement semua abstract methods di interface atau superclass yang dia pakai. Karena contohnya di sini nih, saya kan punya new action listener ya. Berarti saya harus melakukan overriding dari semua method abstrak yang tadinya masih ada di action listener. Dan karena dia anonimus, saya juga tidak bisa menggunakan constructor yang mengirim argumen. Dia selalu menggunakan no arg constructor. Jadi tentu saja ada limitasinya yang terjadi. Dan seperti tadi dibilangin, anonymous inner class itu juga akan dikompilasi menjadi suatu bytecode sendiri. Mana? Di sini. Bytecode sendiri, tetapi kalau yang ini kan ada namanya nih, enlarged listener. Kalau nggak ada namanya, ya dia akan di-compile menjadi control circle 3, 1. Karena dia nggak punya nama, kan dia anonymous di dalamnya. Dan dia akan dikirim ke, di-compile menjadi bytecode sendiri seperti itu. Oke, nah ini adalah yang kemarin belum dibahas ya di dalam kelas ya. Nah, jadi di sini ada keyboard event. Nah, keyboard event tentunya perlu menggunakan listener yang khusus untuk keyboard event, yaitu key listener. Jadi kalau sebelumnya kita punya action listener dan action event, sekarang kita punya, mohon maaf sebentar ya. Jadi untuk keyboard event kita punya key event dan key listener. Saya akan coba jelaskan menggunakan demo key event. Jadi key event, nah, coba kita bedah code-nya sama-sama ya. Nah, sama persis dengan yang sebelumnya, kita mempunyai suatu kelas, di sini key event demo, yang extends JFrame. Sama ya, kelakuannya sebetulnya sama. Dan untuk key event demo ini saya buat, apa namanya, saya buat konstruktornya di mana saya letakkan semua komponen-komponennya. Nah, di sini saya buat saya punya yang dinamakan set focusable. Coba mulai mempelajari Java API dari keyboard panel. Keyboard panel. Keyboard panel. Kok JPanel-nya yang ini ya? Oh, ini dia. Oke, nah si keyboard panel saya sekarang saya punya sesuatu yang dinamakan set focusable. Nah, si keyboard panel saya ini kan ekstensi dari JPanel. Coba kita cek apa sih itu set focusable. Nah, ini biasanya dipakai ya di bagian untuk keyboard. Coba dilihat, set the focusable state of this component to be a specified value.
Nah, ini terus parameternya adalah apakah focusable. Bisa nggak saya focusable? Ngefokus supaya saya ngeset komponen menjadi nilai tertentu. Bisa ya. Coba nanti kalau ketika saya tunjukkan demonya kelihatan dia mau ngapain. Kemudian keyboard panel saya, jadi yang ada di JFrame saya hanya sesuatu yang dinamakan keyboard panel. Keyboard panel ini adalah extension JPanel, baru saya taruh komponen-komponennya. Nah, di sini adalah default key-nya A. Nah, apa yang terjadi? Nah, kita lihat apa yang terjadi di dalam program ini. Mana dia? Keyboard panel. Dia punya suatu add key listener. Kan tadi udah dibilang ya, kalau untuk key event, saya perlu key listener. Nah, di dalam key listener, coba kita lihat apa yang deteksi apa yang dia mau. Dia mendeteksi key pressed. Key pressed, key event E. Jadi ketika key event E terjadi, dia mau ngelihat key pressed. Tadi ada opsi ya, kalau nggak salah ada beberapa hal yang bisa terjadi. Ada key pressed, key released, dan juga key typed. Jadi ini yang bisa terjadi, kebetulan di sini adalah key pressed yang mau dilakukan. Terus dia melakukan switch, get key code. Artinya ketika key event terjadi, key event ini hanya mengatakan bahwa ada key yang kepencet. Dia belum tahu key yang mana yang dipencet. Maka di sini dia bilang get key code untuk mengetahui key mana yang terjadi. Untuk memastikan itu, coba saya mau coba buka key event. Nah, key event, get key code. Nah, for a key press and key release events, the get key code method returns the event key codes. Nah, key code. Nah, dia akan mereturn integer key code. Jadi apa yang terasosiasi dengan key yang terjadi. Yang bisa kita lakukan selain itu juga dapat get key char. Kalau saya mau dapatnya adalah karakter yang associated dengan key. Jadi saya bisa dapat integer code-nya ataupun saya bisa dapat karakter yang associated dengan key yang saya pencet. Jadi hati-hati ya di sini key event. Saya cuma ngasih tahu bahwa ada key kepencet, tapi saya belum tahu sebetulnya yang mana yang saya pencet. Maka setelahnya nih dilihat defaultnya keychar-nya itu adalah i.keychar. Ini default ya. Ini default. Seandainya yang kepencet itu up atau down, dia akan melakukan sesuatu yang beda. Jadi tampaknya yang dilakukan di sini adalah sebetulnya yang mau ditangkap adalah char-nya, tetapi just in case yang dipencet bukan char, dia memberikan alternatif key code. Kita coba ya. Java key event demo. Oke. Java key event demo. Ada di sebelah sini. Nah, lihat ya. Kontennya apa sih di dalam code kita? Kalau saya nggak salah ingat, code-nya kan cuma satu ya. Cuma ada keyboard panel gini doang. Focusable A. Kemudian ukurannya 300 kali 300 dan defaultnya tadi adalah A, ya kan? Defaultnya adalah A. Nah, seandainya atas bawah lokasinya nih Y-nya akan ditambah-tambahin. Gitu toh. Oke, sorry, tadi saya salah. Bukan dia menghandle yang apa? Bukan dia menghandle yang atas bawah, tetapi kalau atas bawah dia mau berubah lokasi. Nih, ini kelihatan nih lokasi saat ini adalah 100 kali 100,100 nih, 100,100 lokasinya. Kalau saya pencet atas, dia pindah tuh. Atas nih. Saya pencet bawah, dia pindah nih. XY-nya, lokasi XY-nya dia pindah. Kalau kanan, kalau kiri dia pindah gitu. Oke, maaf saya yang salah tadi di sini. Nah, sedangkan seandainya other than that, kalau bukan atas, bukan down, up, left, right, maka yang akan dilakukan adalah saya pencet D. Berubah nih ya. D, P, 2, kelas, D, kelas, A. Halo semua, sudah selesai TP3 belum?
Nah, jadi di sini kelihatan yang dia lakukan adalah dia melihat untuk kalau ada key yang ketekan. Misalnya ketika saya tekan dia berubah. Ketika saya tekan. Coba saya iseng melihat, jangan key press ya. Coba key release ya. Misalkan key press, key release kan ya. Tulisannya benar ya. Release. Kalau saya iseng melakukan key release, saya compile ulang. Nah, ini code-nya. Nah, saya pencet, tapi saya belum lepas nih ya. Saya pencet T nih, dia nggak terjadi apapun. Karena deteksi event yang dia deteksi adalah ketika saya lepas. Saya lepas nih, baru dia ganti T. Saya ganti L nih ya, dia nggak terjadi apapun. Sampai saya lepas, baru dia berubah menjadi L. Karena ini adalah ketika rilis dia baru jalan key event. Oke, begitulah demo untuk key event. Nah, terakhir kita punya contoh mouse event. Again, kita punya mouse event dan saya punya yang dinamakan mouse listener yang melihat kalau press, release, enter, exited atau klik. Dan saya juga punya mouse motion listener. Jadi kalau mouse-nya saya ubah-ubah, saya gerak-gerakin gitu, dia akan mendeteksi gerakan mouse-nya. Jadi saya akan buka move message demo ya. Kita akan bedah sama-sama move message demo ini. Biasa masih sama, saya punya move message demo extends JFrame. Di sini saya punya suatu message dan di sini saya punya default ukuran mau saya gedein Saya pengen gedein deh biar nanti kelihatan oleh kalian. Kemudian apa yang terjadi? Di dalam panelnya yang ada di dalam frame-nya ini, dia punya suatu message, welcome to Java, yang lokasinya di lokasi 20,20. Sebentar. Oke. Maka, nah ini saya kalau dimasukkan nih, ketika saya mendeteksi, saya punya new mouse listener ya di sini ya, dan ini adalah anonymous. Nih lihat nih, di dalam kurung yang ada add mouse motion listener ini, kurungnya dengan ditutup titik koma, di dalamnya saya punya add new motion listener yang anonymous. Jadi saya tidak punya nama dari methodnya, dari kelasnya maaf. Kemudian di sini yang dideteksi adalah mouse drag. Jadi mouse event. Jadi mouse event dideteksi oleh mouse motion listener, motion ya. Jadi kalau dilihat dari contoh yang tadi, dia menggunakan mouse motion listener. Jadi yang bawah bukan mouse listener ya, mouse motion listener. Dan di sini adalah ketika event terjadi dan mouse drag, saya mengambil lokasi X dan lokasi Y yang datang dari event tadi. Nah, dan di situ adalah saya akan mengganti lokasi X dan Y dari tulisan welcome to Java saya, lalu saya diminta untuk repaint every single time saya melakukan dragging mouse. Kita coba jalanin ya. Java. Move message demo. Dari sini ya. Ini adalah code-nya. Tadi saya gedein ya 400 kali 500 ya karena saya maunya kelihatan. Oh, langsung kelihatan. Gara-gara ada ini nih. Oke, jadi ini lokasinya. Saya ulangin deh. Sorry, tadi terlalu tinggi. Nih, dia lokasi yang paling pertama adalah 20,20. Ini lokasi pixel 20,20. Nah, ini dia mendeteksi dragging saya tuh ke situ. Saya ngedrag ke sana. Nah, karena dimanapun saya lakukan mouse dragging, dia langsung ngedeteksi get X get Y. Jadi kalau saya nggak ngedrag, tapi saya ke sini, dia akan langsung kedeteksi juga. Tuh di sebelah sana. Tuh. Kalau cuma ngeklik, nothing happens ya. Kalau saya cuma ngeklik gitu doang, ini saya cuma klik nih di sini, di titik ini nih, nggak ada yang terjadi. Karena yang akan didengarkan, jadi listener-nya hanya mendeteksi mouse motion, bukan mouse event. Tadi beda ya, untuk mouse ada dua jenis ya, ada mouse listener yang mana
Mouse listener itu untuk ngeklik dan segala macam, dan untuk mouse motion itu untuk dragging atau memindahkan mouse. Maka kalau di sini saya cuma ngeklik di sini doang tanpa ngegeser, dia nggak melakukan apapun, nggak kebaca gitu, listenernya nggak bisa membacanya. Kalau saya drag di sini, barulah dia ikutan dengan mouse saya. Oke, jadi di sini kita sudah lebih menyeluruh ya, eventnya tidak hanya mengklik button, tetapi juga ada event mouse dan juga event keyboard untuk memasukkan. Nah, di sini saya tidak bahas yang dinamakan dengan text box, karena biasanya input text box itu tidak langsung ditindak ya oleh oleh code ya. Jadi contohnya nih, saya kalau nggak salah ada loan calculator, ada ya. Ada. Nah, seandainya saya punya seperti ini, kelihatan ya, gini deh. Seandainya saya punya seperti ini, nah nggak ada listener pada text box. Tidak ada listener pada text box. Tidak ada listener pada text box karena event yang perlu deteksi adalah ketika ngeklik button. Tuh baru dia ngitung ke sana. Ngetiknya sendiri di dalam text box itu bukan event gitu. Biasanya itu tidak langsung men-trigger adanya suatu reaksi dari program, tetapi biasanya kalau saya ngeklik sesuatu barulah dia melakukan sesuatu. Itulah alasannya kenapa di buku Liang juga yang lebih banyak dibahas itu adalah button. Karena biasanya apapun di form-form gitu, kalaupun ada ngisi teks, ada apa, biasanya kita nulis semua, baru kita enter, dan kita klik OK, dan klik button itulah yang memicu program untuk melakukan sesuatu. Oke, sekali lagi, saya tidak mungkin bisa membahas every single contoh. Cobain, kita sudah punya GUI challenge pekan ini, silahkan dicoba. Kamu tidak mungkin menghafal semuanya. Nggak perlu gunakan dokumentasi. Saya sendiri tahun-tahun lalu biasanya pakai JavaFX, dan baru tahun ini saya belajar ulang Java Swing. Caranya saya dari sampel code untuk pertama kali memahami alur programnya. Do the same, nggak ada salahnya membaca dari contoh. Saya akan tutup dengan best practice. Nah, mungkin ada yang sudah pernah lihat di contoh-contoh di awal chapter, semua komponen itu bisa diletakkan, ditempelin di main program. Tetapi ada juga option 2 yang tadi ada ya di semua contoh demo yang tadi kita gunakan untuk menghandle event, kita selalu mempunyai suatu kelas extends JFrame. Jadi contohnya nih, plus saya nih di sini, saya punya move message demo extends JFrame. Show border layout extends JFrame. Show grid layout extends JFrame. Kemudian di main-nya jadinya cuma ada instansiasi object frame tadi dan settingannya. Jadi tidak ada penambahan komponen di dalam main-nya. Kedua opsi ini bisa dilakukan dan bisa jalan program Java Swing Anda. Tetapi kalau saya mau bahas mana yang lebih baik untuk best practice, option 2 ini adalah opsi yang paling baik. Karena dengan demikian main program itu streamline, cuman mengandung instansiasi dari JFrame class, setting-settingannya ya, kalau mau bikin title, mau bikin set size dan segala macam. Walaupun ini sebenarnya bisa dilakukan di dalam sini juga. Kemudian beberapa setting default, close operation, dan visible. 1, 2, dan 3 baris ini, kemudian baris ini, dan juga baris inilah yang minimal harus ada di main. Sehingga main program itu jauh lebih simple, tidak gemuk ya. Jadi tidak, istilah yang terminologi memang tidak gemuk, streamline. Jadi langsung main program cuma instansiasi, dan dengan demikian juga ini adalah implementasi yang nyata dari inheritance di Java OOP, yaitu dengan membuat suatu kelas yang extends JFrame. Oke,
Sampai di sini, ini adalah akhir dari GUI in-depth ya, Java Swing in-depth. Semoga yang sebelumnya saya skip waktu hari Senin kemarin sudah lebih jelas lagi dengan pembahasan demo dan keterangan yang lebih detail. Saya akan pause di sini.